Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu 'ala kafatal umam wa 'ala alihi wa sahbihi Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Al-ayat amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh khususon murabbi ruhina panjenenganipun Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus saking Surabaya, dalasan sedaya muhibbin ugi penderek panjenenganipun, ugi sedaya jamaah kuliah subuh, hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumin monggo sarengan kita sami ngaturaken rasa syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kanthi limpahan rahmat taufik ugi hidayahipun sehingga wonten kesempatan enjang menika kita saged kembal manunggal hadir wonten ing menika majelis. Muga-muga sedayane manggi kesehatan, kesarasan, barokah fid dunya ilal akhirah. Alhamdulillah, syukur wonten ngarsanipun Allah bilih enjang menika tidak biasa seperti dinten-dinten ahad-ahad yang lain utawi yang sudah-sudah. Mereka kita kerawuhan dzuriyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados panjenengan boten perlu iri kali umat-umatipun Kanjeng Nabi terdahulu yang bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten menapa Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah untuk meneruskan kecintaanku terhadap engkau ya Rasulullah? Beliau matur, maka lihatlah, cintailah nanti dzuriyah-dzuriyahku. Pramila bro alhamdulillah, syukur dhateng ngarsanipun Allah. Luar biasa kita saged kepanggih kalih panjenenganipun nggih, dengan skenario dari Allah yang sangat luar biasa mendadak nggih, terus akhiripun bisa terlaksana kados makaten menika. Pramila bro ingkang kita mulaiaken, muga-muga majelis sak mangke estu asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala dan kita manggi miryadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Habibana Idrus jamaah niki alhamdulillah kula subuh sampun 4 tahun berjalan. Terus nyuwun pangestu panjenengan muga-muga dipun paring istiqomah langgeng ngantos ila yaumil kiamah kepanggih kula panjenengan sami dengan orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli Muhammad. Para rawuh saderengipun beliau mangke maringi tausiah kalau aturaken suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabat, ada seorang badui. Ketika Nabi sedang khutbah, orang badui ini bertanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan ya Rasulullah tekani dina kiamat? Selajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, ma'adatulaha, apa yang engkau siapkan sehingga engkau berani bertanya kapan tekani dina kiamat? Wala tutalaha, kula mboten saged utawi mboten gadah napa ingkang kula siapaken ya Rasulullah. Kula mboten banggaaken wala siyamin wala sedaqatin wala zakatin. Kula mboten banggaaken amal kula zakat, salat lan sanes-sanesipun, tetapi kula gadah amal kalih ya Rasulullah. Aturipun menapa apa itu? Inggih menika uhibbullah wa rasulahu. Kula namung duwe bunci, duwe modal loro, seneng dateng Gusti Allah
seneng datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga napa Kanjeng Nabi matur yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Engkau akan diketemukan dengan yang engkau cintai ketika di dunia ini. Pramila dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki memberikan motivasi datang kula panjenengan sami. Dawuhipun Kanjeng Nabi tuba liman roni wana amani. Orang yang napa bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang bisa melihatku dan mengimaniku, aturipun Kanjeng Nabi. Tetapi aturipun Kanjeng Nabi tuba sumatuba sumatuba. Engkau beruntung, 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 beruntung 3 kali bagi umatku yang tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi engkau mengimaniku. Nah, kita boten saged sumerep kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi kepanggih secara langsung kalih dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sok teng mriku teng yaumil kiamah awake dhewe saged gandolan kalih jubahipun Habib Idrus. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma shalli Muhammad. Sepindah malih nanti di yaumil kiamah di antara beratus-ratus utusanipun Allah nggih rasul nabi enten tiyang sing paling repot. Sinten ingkang paling repot niki inggih menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bakal paring syafaat dateng umatipun. Tentu Kanjeng Nabi Muhammad ora mungkin golek sitok-sitok, mboten mungkin golek siji-siji. Pasti akan dibatalkan melalui habibana, melalui putu-putune, mulai dzurriyyah-dzurriyyahipun. Pramila awake dhewe rawuh teng enjang menika minangka ngeces. Ngertos nggih ngeces nggih. Ngisi baterai. Nah, ngisi baterai tapi berupa napa kecintaan kita kepada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga benjing teng mriku Habibana Idrus boten supe kalih kula panjenengan sami nggih. Amin Allahumma. Umpama Habib Idrus niki mlebet rumiyin muga-muga aku ya ketut terus kula nggih nyeluki jamaah kula subuh kula. Ngoten nggih. Allahumma shalli Muhammad. Pramila alhamdulillah ya Allah muga-muga kerawan ya Habib Idrus nggih beto keberkahan datang kula panjenengan sedaya. Sing susah muga-muga dipun paringi bungah. Ingkang nandang gerah nandang sakit muga-muga dipun paringi sehat saras. Ingkang wonten masalah problem napa kemawon muga-muga dipun paringi solusi ingkang sae wonten ngasanipun Allah. Sing utange kathah diparingi lunas. Sing kari dhewe niku biasane sing banter, Beb. Allahumma shalli Muhammad. Nggih, pramila para rawuh monggo kita midhangetaken tausiah saking panjenenganipun Habibana Idrus ala Idrus wekdal sak cekapipun kawula aturaken sumangga. Sebelum kula niki nyampekno napa tausiah pemanasan supaya orang ngantuk, tombo ngantuk nggih. Kita dengarkan qasidah dulu. Yang qasidah tersebut punya ikatan dengan wirid atau rotib yang sampean baca tadi ya, qasidahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad ya, apalagi kajian di sini kan kajiannya kitabnya Maul Haddad gitu sih yang Soediniyah supaya tambah berkah. Mudah-mudahan sing ngantuk ndak ngantuk maneh insyaallah ya. Lek sing ngantuk ndak kepengin ndak ngantuk maneh ana kopi maneh. Monggo. Sudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد عليك بتقوى الله في سري والعلان وقلبك ناذفه من الرجس والدران
وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب ديتا من افتتى وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Manbaul Hikam
Gus Aladin. Nah, jenenge Gus Aladin. Beliau ini punya lampu gosok, sekali gosok keluar jin tomangnya. Masya Allah. Gus Aladin Ali siapa? Ali Raja, jenenge luar biasa. Makanya wong lek jenenge apik insyaallah. Ya. Semua itu awalnya katakan ulama apa? Dari namanya. Makanya nama itu sangat pengaruh. Masih wong elek lek jenenge apik insyaallah dadi api. Makanya orang-orang dulu itu selalu mementingkan atau memprioritaskan, mengutamakan memberikan nama anaknya itu dengan nama yang baik. Ya, kadang-kadang diukur teman jenenge anak ini ku. Ya. Ben apa ben ketularan. Ya. Punya mereka itu punya niat, punya pandangan ke depan orang-orang dulu itu. Gak asal memberikan nama. Kalau kita kan memberikan nama anak kita nih ya asal memberikan nama. Bahkan contoh enane kok kamus ini ku kamus ya kamus sembarangan. Orang dulu itu ya kalau memberikan nama anaknya itu yang pertama musyawarah dengan ulama. Ya. Musyawarah dengan orang-orang soleh. Kalau gini ya apa yai? Kalau namanya ini ya apa beb? Nah, karena punya pandangan sudut yang begitu besar. Benar anak ini ki dadi wong gede biar jadi orang besar. Makanya sangat berpengaruh sekali. Makanya sampean kalau punya anak kasihlah nama-nama yang baik. Ya, kayak beliau Gus Aladin. Wah, Gus Aladin Ali siapa Gus? Hah? Ali Raja. Wah, Rojo itu lo ngagung ya insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, rezeki kathah, murid-muridnya dikei keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Gak sampean semuanya yang hadir di tempat ini, baik jamaah dari Surabaya ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang susah dari kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tuakno sing akhir sing ngantuk ndak ngantuk maneh, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin amin ya rabbal. Maaf kalau tadi saya sampean lihat saya kok si utek-utek HP sampean mau duduk iku ngirim link. Saya mengirim link karena ini saya live-kan supaya orang-orang yang enggak hadir, jamaah kita yang enggak hadir ya, daripada dia ngopi ambek ngobrol ngerasani wong kayak gini so. Nah, lebih baik ngopi sambil menyaksikan live streaming YouTube Alidrus TV. Kita tayangkan ini jamaah ya dari multimedia ini menyiapkan dari tadi malam, dari kemarin datang sendiri, mereka sendirian pakai pickup capek, jadi kita harus menghargai mereka. Jadi kita live kan, saya bukan utak-utak HP, saya ini paling anti kalau di majelis pegang HP, karena yang di luaran sana itu saya harus kasih mereka supaya dapat ilmunya juga. Kita jangan mau kalah canggih dengan mereka-mereka yang pengen merusak moral anak-anak kita, jangan kalah mereka kita. Karena mereka itu orang-orang yang pengen merusak moral-moral anak kita itu, mereka itu kerjanya hampir 24 jam bahkan lebih ya, di dalam dunia apa? Di dalam dunia media sosial media ya, untuk merubah anak-anak kita di dalam pemikiran mereka, dijauhkan anak-anak kita dengan orang-orang soleh ya. Dan mereka, sebagian dari mereka itu sepurane sing kata, sebagian dari mereka itu berhasil. Bu ibu nggih, ngantuk bu? Mau sarapan bu? Ya, belum sarapan Gus. Dan ya, mereka itu berhasil ibu-ibu ya, bapak. Jamaah kuliah subuh nih, pengajian subuh di Pondok Pesantren Manbaul Hikam ini, Hakam ini ya.
Mereka itu berhasil. Kita ini mungkin dalam kita kadang-kadang itu malas untuk menekuni bidang ini. Dulu saya seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengerti dan mereka itu kerjanya memang pengen merusak otak moral anak-anak kita melalui apa? Melalui sosmed ini, medsos ini. Kayak sampean ibu-ibu masih sing tuwek-tuwek gini, ojo kalah Bu ambil anak-anak nome Bu. Anak-anak nome sampean iso dolenan YouTube, sampean iso insyaallah jadi YouTubers apa Bu. Ya kan? Ojo gelem kalah Bu. Tapi untuk kebaikan. Gimana Dan? Untuk apa? Untuk kebaikan. Saya pernah nemui ya, ada ini cerita nyata nih Gus. Nemuin uang niki umurnya sekitar 80 tahun. 80 tahun. Anak sing 80 tahun dek ini. Hah? Dereng nggih. 80 tahun itu kira-kira wis kerjane paling tasbihan tok nggih. Wis eling napa? Eling napa? Eling mati wis ya kan. Nenek-nenek wis bandren hormati. Ya. Wis eling mati, tapi ini saya takjubnya itu, saya tercengahnya itu, saya kagetnya itu dia tuh masih pegang tab. Ya. Orangnya masih ada di kota Gresik itu. Ya. Habib bangsa Segap itu masih tabnya itu. Saya waktu ziarah loh, kok keren teman iki. Gaul nih, wis 80 tahun kok sik iso utek-utek sik, padahal wis tak iso lungguh niku ora iso, Bu. Ya, lungguh niku ora iso. Tapi sik iso utek-utek niki. Utek-utek TP niku ngerti iki Facebook, ngerti YouTube, ngerti Instagram apa segala macam. Kok ngerti lho? Saya sampai tanya, "Loh, Beb, kok sampean ngerti?" Iya, ya. Saya ini ben ndak dibujui ya sama anak putu kula niki. Anak putu kula niki kan ngerti Beb ya sosmed. Saya harus lebih ngerti juga. Karena kenapa? Kalau saya suatu saat saya minta HP-nya dia, saya mau cross check apa saja sih yang dilihat oleh anak-anak saya, cucu saya itu apa sih yang dilihat, itu apa saja, story-nya itu apa saja, jadi bisa dilihat. Enggaknya kita ini jangan sampai kalah, karena mereka itu orang-orang yang memang menghancurkan, pengen menghancurkan moral-moral anak-anak kita, akhlak-akhlak anak-anak kita, supaya kita apa? Supaya anak-anak kita ini jauh dari orang-orang soleh. Sepurone sing kathah ben ndak percaya maneh sing jenengin apa? Keramat niku ndak percaya maneh. Dan itu ternyata memang terjadi, itu nyata itu. Nggih Gus nggih. Banyak itu sekarang anak-anak kita itu tidak percaya lagi Bu sing jenengin apa Bu? Bu ngantuk Bu. Sing jenengin apa Bu? Keramat. Ya, paham keramat nggih? Paham keramat Bu? Duduk Pak Rahmat duduk Bu. Ya kan? Sing jenengin apa? Keramat. Keramat itu apa? Sakti. Tapi sakti ini ku ya berkah istiqomah Pak. Duduk sakti-saktian duduk dukun-dukunan duduk. Ya, ana uang sing dadi sakti-saktian, ambek memang sakti memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberikan kemuliaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat napa niki? Berkat keistiqomahannya mereka. Di era zaman seperti ini tuh mau dihapus oleh mereka dengan teknologi yang canggih. Boleh kita percaya dengan teknologi canggih, boleh, tapi jangan sampai teknologi canggih kita yang kita fahami di saat ini mengalahkan daripada teknologinya Allah Subhanahu. Kalau sudah itu terkader di dalam pikiran anak-anak kita, anak-anak cucu kita, sehingga gak percaya lagi dengan yang namanya Sunan Wali Songo niku, gak percaya mana apa itu ya, nggak percaya ambek ajarane bapak-bapak ini, gue nggak percaya mana, tidak percaya dengan ajaran-ajaran nenek-nenek moyangnya, tidak percaya. Karena kenapa? Karena mereka berhasil, orang-orang ya
yang mencoba merusak anak kita, cucu kita, ya, pola pikiran mereka, sehingga tidak percaya lagi dengan yang namanya apa? Keramat. Lek biyen kan wong percaya betul mau jenenge keramat, tapi memang keramat ini ku memang istiqomah. Duduk keramat-keramatan dukun duduk. Ya. Kalau keramat-keramat saya dukun duduk keramat jenenge apa? Sihir jenenge. Jadi bentuk-bentuk kesaktian kan macam-macam ya. Ada namanya mukjizat. Ya. Jadi bentuk-bentuk saktinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh manusia itu kan banyak. Yang pertama apa? Mukjizat. Mukjizat untuk siapa, Bu? Buat siapa, Bu? Mukjizat itu untuk para nabi dan para rasul. Manusia nggak bisa untuk mendapatkan mukjizat seperti nabi dan para rasul. Manusia bisa nggak? Biasa nggak bisa. Seperti saya, Anda nggak akan bisa. Itu khusus. Diperuntukkan oleh siapa? Oleh para nabi dan juga para rasul. Seperti halnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lihat bagaimana diberikan mukjizat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh hal kecilnya saja, bukan yang ini masih di masa kecilnya saja. Ketika dilahirkannya Rasulullah, dengan bertepatan dengan lahirnya Rasulullah, gimana? Ya, bulan Rabiul Awal niki adalah bulan kelahirannya siapa? Rasulullah SAW. Contoh mukjizat yang paling kecil saja ketika dilahirkannya Rasulullah SAW. Apa itu? Ketika Sayyidatina Aminah melahirkan, proses kelahiran yang luar biasa. Aminah itu sosok wanita biasa, tapi bayangkan ibu-ibu ya, dia itu mengandung sosok bayi yang paling dimuliakan sejagat raya. Perasaannya sampai ini apa, Bu? Sampai niki nikah hamil. Allah, senang apa mboten? Senang apa mboten? Senang. Mari kawin, ya Allah, napa hamil? Bapak, Bu hamil, Bu. Alhamdulillah. Selamatan. Sik dorong apa ini, Bu? Belum melahirkan. Baru mendengar apa? Istrinya hamil, mengandung, positif, selamatan. Belum lagi nanti yang 4 bulan bagaimana, belum yang 7 bulan, belum ketika masa-masa apa? Penungguan waktu dilahirkannya anak-anak kita dan lain-lain. Terus bagaimana kalau kita bayangkan ini Sayyidatina Aminah ini mengeluarkan sosok bayi yang begitu mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai ketika kelahirannya, ketika brojol niki bahasa tolong aku ini apa niki? Hah? Masa Indonesia betul, ya kan? Masa ketika brojolnya ya, apa kalau kasar bahasa brojolnya apa? Apa mas ketika melahirkannya lah ya kan, proses persalinannya ya kan genting ya, genting apa mboten, Bu? Genting, Bu ya, genting ya. Bapak sing stres iku, bapak sing waras-waras iku ya, lek nonton bojoe melahirkan pusing ya, melayu gini, melayu kono, melayu gini, ngopi ya kan, rokokan ya kan, ki sing rada kurang waras iki ya. Lek sing waras tasbih masyaallah, subhanallah sholli ala Muhammad, ben apa ben lancar, aja rokokan ya kan, bingung, mending sholawatan sing kena Allahumma sholli ala Muhammad, tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, gampang ya Allah, sakno bojo kula. Bapak niki, bapak ibu ya, lek wis ibu melahirkan kan sakno ya Allah, sampai ki sakno betan ya, tapi mari melahirkan ditendangi, Bu ya. Sakno Pak, ibu-ibu ini luar biasa ya kan. Coba ada ibu-ibu, ada sampean. Makanya seorang laki-laki itu ya, surga ini kunang di wedok ya, bukan ibu, apa? Perempuan ya. Tapi pasti ibu itu adalah apa? Perempuan. Nggak mungkin
ibu itu laki-laki tidak mungkin, ya kan? Itu yang keibu-ibuan itu ya, yang kalau seandainya malam jadi ibu, ya kan, wanita perempuan paginya jadi apa? Jadi pemain bola, ya kan? Itu kan genting ya. Wow, penasaran iki bayi nopo niki, ya kan? Apalagi kalau kelahiran apa namanya anak pertama, ya kan? Sudah berapa tahun nggak melahirkan dan es degan ya, nari kopi banyu es degan maringin ya, ada yang muncul sego kuning ini ya kan, seneng nih nggih, seneng ya Allah, kapan ya Allah lahirkan, tontok jam, sus belum Pak, doa Pak banyu Pak, sus belum bos, ya, belum sus, tanya baru berapa, pembukaan berapa bos, 1 belum lagi, bingung, anak pertama nih ya, anak kedua digeletakno sampean Bu. Nggih Pak ya, ini pengalaman nih ya. Ya. Pembukaan berapa? 2, ya Allah suwi, ya Allah sampai apa wis Pak, ini Pak harus digini, yo sudah bismillah, sudah yang penting sehat, yang penting lancar, sudah apapun digunakan sudah, itu terasa harta tidak ada harganya sudah. Supaya apa? Supaya selamat, anaknya selamat, bayinya selamat, ibunya apa? Selamat. Ojo bayi itu Pak selamat Pak. Lah terus kemudian ibu sampean gawe selamatan ya duduk alias tahlilan ya dosa sampean Pak. Ya kan? Ben apa? Ben bayi niku selamat ya Allah, selamat ya. Ya. Ibu selamat ya kan? Ketika sudah pembukaan berapa suster? Sudah bukan terakhir Pak, pembukaan 10 terakhir Pak. Ya Allah aduh kan. Tuh, ketika dilahirkan, ketika mendengarkan suara tangisan bayi. Ya. Tangisan suara bayi, ya Allah lega ini Pak ya, lega ini Bu ya, alhamdulillah. Ibu sampai apa? Aduh ya. Kan? Saya pernah dampingi istri saya waktu kelahiran, waktu apa namanya, kelahiran pertama, waktu kelahiran pertama itu saya masih dampingi waktu normal, waktu pertama itu kelahirannya anak saya yang namanya Muhammad yang sekarang mondok itu saya dampingi. Cuma saya ini alias antara mendampingi sama nggak tega, intip-intip nih. Tak pegang tangannya, ada tabirnya sambil intip-intip titik, ya Allah nggak tega nih. Ketika brojol nih ya, ketika keluar nih subhanallah, saking senengi nih ya, saking senengi bojo tak tontok mana, nonton anak, ya kan? Sampai bojoku lho masian sampai niki ya kan, saking senenge kula sing ngelahirno kon nonton anake dhisik, tontonan kula dhisik niki lho. Iki proses hidup dan mati niki kan. Saking senenge jeritan terakhir, jeritan pertama ya, tangisan pertama keluar dari rahim istri kita, Allah lega ini. Masya Allah ya. Ya. Itu kita bayangkan bagaimana siapa? Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha, yang bahkan dalam riwayat itu ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ketika dilahirkannya Rasulullah SAW itu tidak ada sedikit terdengar suara apa? Suara tangisan. Ya. Dalam riwayat itu yang didengar adalah apa? Suara tasbih wa tahlil wa tahmid. Lain bayi, kalau bayinya saya sama Anda keluar apa? Keluar tangisan, nangis, ya nangis. Kalau Rasulullah SAW tasbih, tahmid, wa tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Belum lagi apa? Belum lagi cahaya, ya, adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Cahayanya itu ketika dilihat ya, ketika dipampang oleh mata telanjangnya Sayyidatina Aminah itu sampai nggak bisa menjangkau cahayanya, luar biasa ya. Dalam apa? Dalam riwayat disebutkan apa? Adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib, sampai itu menutupi cahayanya itu sampai dari barat ke timur, itu seolah-olah tidak ada cahaya lagi, kata Sayyidatina Aminah, yang saya lihat kecuali cahaya bayi saya. Allah, saudara Nabi Muhammad.
Tidak ada cahaya yang saya lihat di waktu itu yang dikatakan oleh Sayyidatina Aminah yang melebihi daripada cahaya anak saya. Cahayanya luar biasa. Koyok lampu mati sampean ya Bu ya. Pak, halo Pak. Ngopi Pak. Ya. Podo kalau sampean mari lampu mati ya. Ketika lampu mati kemudian tiba-tiba apa? Nyala. Blep. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau apa? Lampunya itu bukan lampu yang 55 watt, bukan. Ini wong sing pelit nih ya. Lampu yang sekitar 18 watt, 20 blep, ya kan? Ruangannya kecil. Kayak gimana gitu ya perasaan kita. Alhamdulillah. Spontanitas. Gimana Mboten? Ya. Enggak mungkin wong murup lampu meso enggak mungkin. Wong edan nih berarti ya. Ya kan? Ana mau lampu murup blep. Wes sak kebun binatang ini ya. Ya kan kurang ya orang yang biasa meso, ya kan? Orang lah biasa meso kan spontanitas, tapi kita dari kecil itu biasa orang-orang tua kita kalau ada lampu mati kemudian hidup apa? Alhamdulillah pasti spontanitas. Kecuali lek wong tuwae sableng. Lek wong tuwae sableng pasti napa meso, ya kan? Meso sak kebun binatang, teko sapi sampai ayam. Ya kan? Metu kabeh wis iku, ya kan? Lek wong tuwae waras, orang tuanya alumnus Manbaul Hikam, alhamdulillah, ya kan? Wong tua ini lulusan kuliah subuh Gus Aladin lampu ya. Ya kan? Itu langsung spontanitas, jos, alhamdulillah, kaget. Lo bayangkan itu masih lampu yang 18 watt Bu, ya? Masih lampu yang 18 watt. Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW? Adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, bisa menutupi ya. Tidak ada cahaya di waktu itu yang saya lihat kecuali cahaya yang menutupi barat dan timur. Wush. Lebih lagi, lebih wibawanya lagi kenapa Bu? Ketika wibawanya yang begitu luar biasa, wibawanya cahaya kelahirannya Rasulullah SAW itu sampai patung-patung yang besar-besar itu ya di Mekah ya, di Ka'bah itu kan ketika sebelum dilahirkan Rasulullah SAW itu kan banyak patung-patung sing gede-gede ya. Makanya kalau bisa di rumah-rumah kalau ada patung-patung ya, ada sesembahan-sesembahan, kemudian boneka-boneka yang dimainkan oleh ibu-ibunya bukan anak-anaknya ya. Biasa kan ibu-ibu kadang-kadang doyan boneka atau bapaknya doyan boneka-boneka nih ya. Boneka-boneka urip pasti mati nih Pak ya. Kalau bisa singkirkan itu ya, kecuali kalau memang dibuat permainan untuk anak kita, orang masalah ya kan. Nanti ada permainan ya, bingkai permainan yang diperbolehkan, ada permainan mungkin yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Karena kenapa? Kalau kita sampai nyimpen ya kan boneka yang apa namanya berbentuk tersebut ya, tapi itu dimainkan oleh bapak dan ibunya, ditakutkan kata ulama apa? Bisa mencegah masuknya malaikat masuk ke rumah kita. Walhasil itu patung-patung yang besar-besar itu di Ka'bah itu ya, tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Di sekitaran Ka'bah itu juga ada banyak juga patung-patung besar. Karena wibawanya yang begitu luar biasa, lahirnya sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga patung yang besar pun itu jatuh, berjatuhan semuanya. Belum lagi apa? Narul Faris, api yang nggak pernah padam 1000 tahun ya. Narul Faris ini adalah api lam tuhmat, bahkan itu dipercaya, disembah bahkan. Karena kenapa? Apinya itu nggak pernah mati. Ini menunjukkan bahwasanya ojo nyembah manusia, sembahlah siapa? Allah. Lek menungso iku masih yo luar biasa kelebihannya,
bagaimanapun keistimewaannya tetap sing menungso sing makhluk ya makhluk, sing menungso ya menungso, nggak boleh diagungkan. Yang bisa, yang pantas, yang cocok, yang wajib untuk diagungkan adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun qayyum, nggak ada yang namanya mati ya. Dipercaya sampai disembah. Bayangkan orang-orang dulu jahiliyah itu ya, itu saking ya apa ya, gobloknya lah bahasa kasar itu. Tolong aku ini apa Gus? Saking pintere lah ya, lek goblok kadang-kadang kasar, saking pintere ya, saking pintere niku geni lho, geni ya, geni apa? Disembah. Menungso iki ndak iso nontok wong sakti titik ya. Sehingga kalau sudah melihat orang sakti dikit sudah Allah lupa itu manusia. Iso ngene rek, tapi nanti suatu saat Allah Ta'ala itu melihatkan kepada kita kekurangannya. Kenapa dilihatkan? Supaya Anda sadar yang kekal saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang abadi, yang agung, yang perkasa saya, kata Allah Ta'ala. Itu dilihatkan kadang-kadang ya, yang menyembah harta ya, suatu saat entek duitmu, tonton ya. Makanya Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada kita, inna likulli ummatin ijil wa ijil ummati dananir wa darahim. Setiap di dalam umatku itu ada tuh, di dalam umatnya nabi-nabi terdahulu itu ada Tuhannya masing-masing, dan Tuhannya umatku darahim wa dananir, fulus ya, kekayaan, harta, sehingga membuat kita terlena dengan yang namanya siapa? Dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sengaja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya engkau tahu di atas langit ada apa? Ada langit. Di atas kekuasaan ada kekuasaan ya. Biarpun ini api yang sudah 1000 tahun dipercayai oleh orang, ayo coba yang ada di sini apa namanya, kewibawaan, kemegahan Indonesia, Candi Borobudur kah apa, lihat nggak lama orang yang yakin dengan mereka menuhankannya dengan apa sekarang, lihat ada masanya nanti ya, ada masanya itu pengen ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku lho makhluk ono apa sampeyan sembah, gimana dan niku ciptaan kula, ono apa sampeyan sembah kula ya, sembah sujud kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innani hayyun qayyum, kula niki maha hidup, gak kenal namanya kematian. Loh sampai kapan Gusti Allah Ta'ala kok sampai belajar ilmu tauhid nanti mbek Gus napa niki, Gus Aladin lampu usap ya, dipertontonkan seperti itu supaya apa? Api 1000 tahun dipercaya hilang, sehingga orang-orang ketika lenyap itu api mati, loh geni mati kok kan, wis tak sembah kesel mati ya. Apa iki? Orang-orang di sekitaran saya lihat cahaya yang begitu besar ini, luar biasa, kondi iki dari mana ini? Soal Nabi Muhammad, dari mana ini cahaya ini ya. Kemudian mereka itu kalau mau meng-cross check, kalau kita kan ada apa? Syekh Google ya, alias googling. Ono apa ya? Pertama iki sing biasa wong-wong sing ndak udah guru koyo ngene niki. Ya, menafsirkan apa? Mimpi-mimpi ya. Langsung napa? Tontokane. Napa, Bu? Google. Mimpi dikeplakin das. Oh, cedek mati. Iki kan ngawur iki. Ya Gus. Ya kan? Mimpi dijambak-jambak, ya kan? Nonton Google mimpi jambak-jambak. Oh, ternyata nanti malam didatangi jin. Wah. Ya kan? Ya, ngawur nih ya. Kalau mereka ada, orang-orang dulu itu ada
kitab apa? Kitab semacam kajian mereka untuk merujuk yang namanya apa? Merujuk namanya untuk menafsirkan mimpi. Lek mimpi gini ya apa, mereka ya kan punya kitab itu, dilihat, ditonton. Ternyata dalam kitab-kitab terdahulu itu diceritakan ya bahwasanya akan timbul suatu cahaya yang cahaya tersebut itu menerangi barat dan timur. Cahaya tersebut itu menerangi bumi dan langit dengan dilahirkannya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, itu sudah diceritakan di kitab Zabur, diceritakan kitab Injil, diceritakan kitab Injil terdahulu, bukan yang sekarang ya. Injil terdahulu itu diceritakan. Ya, sehingga ada dari mereka yang mencari sosok ini, orang bayi ini ya akan dilahirkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dicari. Ada dari mereka yang mau mengikutinya, ada mereka juga ada yang mau membunuhnya. Karena kenapa? Mencoba mengusik ajaran leluhur mereka. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala punya misi supaya apa? Tidak ada yang agung kecuali apa? Ajaranku. Maksudnya apa? Dengan meniru, mengikuti dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kecil ikuti ya. Dari sejak kecil agungkan. Dari sejak kecil Allah taala sudah tampakkan kepada siapa? Kepada sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mikir ya, ini loh bayi yang begitu mulia saja. Bayinya saja seperti ini. Bagaimana ketika nanti masa mudanya, masa besarnya, itu mukjizat sekelumit yang sedikit saja, itu masih mukjizat ya. Itu yang awalnya apa? Awal daripada mukjizatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ketika waktu masa mudanya, belum ketika masa memberikan dakwahnya, belum lagi ketika awan itu membuntutinya. Awan ini membuntuti Kanjeng Nabi ya. Belum lagi ketika Rasulullah SAW itu ketika di masa kecilnya itu apa, memang Allah Ta'ala kalau sudah mau mengagungkan orang, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan orang, ini beda Pak ya. Pernah Rasulullah SAW itu membuang hajat waktu umurnya masih 7 tahun, membuang hajat ya. Dulu nggak ada toilet yang seperti kita sekarang ya. Kita kan alhamdulillah masjid-masjid banyak toiletnya, ada toilet umum, bisa ke rumahnya orang ya, minta tolong, bisa pakai kamar mandinya atau apa segala macam. Kalau dulu mana ada. Rumah pun dulu tuh di kalangan orang-orang Arab tuh sedikit, berjauhan mereka. Kalau sekarang kan berdempetan rumah-rumah kita nih kan. Dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada. Jadi pernah suatu saat Rasulullah SAW itu berjalan, dalam riwayat itu berdagang dagangannya Sayyidatina Khadijah. Jarak tempuh di Syam itu jauh ya, berjalan kaki ya, berbulan-bulan ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatkan kepada orang-orang sekitarnya itu mukjizat yang begitu besar. Buang hajat kecil Rasulullah SAW itu, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah pengen memuliakan orang itu luar biasa. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu membuang hajat, subhanallah, padang pasir Pak yang tandus. Atau padang pasir yang tandus itu kan jarang ada pepohonan. Pohon-pohon itu kan nggak ada. Ya, kembang-kembang kan nggak ono ngabe kan. Kalau sekarang kan, masuk rumah kita kalau kita tanam apa sudah muncul semuanya. Pelem, opo langsung ya. Sekarang saking suburnya. Dulu mana ada. Tapi ketika buang hajat kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala emang supaya nggak mau ditonton dengan orang-orang sembarangan, sehingga dari tanah yang tandus tadi, tanah yang gersang tadi itu tumbuh ya, pepohonan-pepohonan. Untuk apa? Untuk menutupi auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spontanitas mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah tandus keluar kembang pohon.
Ya kayak petekan gitu, kayak tombol. Kalau kita percaya dulu kan ada tombol, kalau sekarang ada tombol, ya kan, pagar, ya kan, tombol langsung like share, langsung ya, tombol langsung. Dulu ada sudahan, cuma memang masanya beda. Kalau dulu langsung ya, itu tingginya pohon tersebut melebihi daripada tingginya Rasulullah SAW, supaya apa? Menutupi kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika membuang hajat. Kalau kita kan enggak, ya kan, buang hajat langsung sembarangan gitu, ya kan, motor naik mobil langsung asal-asalan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, kurangnya adab pada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Ta'ala menontonkan kewibawaan baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Itu namanya mukjizat, ibu-ibu. Ya, selain mukjizat apa namanya? Ada keramat. Keramat itu biasanya ya diperuntukkan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah karena keistiqomahannya. Biasanya bubar jam pinten, Gus? Sampai itu. Oh ya, mari gini, sabar nggih, ya kan. Lek sampean kesel kula luwih kesel maneh iki. Ya kan, lek sampean enak mulai nang omahe sampean kula sik ana acara maneh iki, bebasan majelis asy-syifa. Kemudian ada maulid lagi, kemudian ke Jombang, baru saya pulang, besoknya masih ada majelis lagi, selasanya lagi saya terbang ke Kalteng, dan namanya masih banyak safari dakwah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keramat. Ya, makanya seperti saya katakan tadi yang awal, sekarang ini di akhir-akhir, ibu-ibu hati-hati nggih. Anak-anaknya sampean kalau sudah nggak percaya lagi dengan yang namanya keramat. Nek wong biyen niku, anak-anak wong biyen niku percaya tenan ambek jeneng-jenenge keramat. Makane gampang tenan anak wong biyen niku dadi napa? Dadi napa? Wali Allah, bukan wali kota. Wali kota gampang, pemilihan coblos kan, bukan. Wali apa? Wali Allah. Wali, karena kenapa? Percaya. Ambek guru iku percaya. Ya. Ambek kesempurnaan, dengan kesempurnaan guru ini luar biasa. Makanya cepat diangkat anak-anak kita. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah sirna. Tapi kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk menghidupkan lagi, supaya keramat ini jangan sampai terkikis dalam memori pikiran anak-anak kita dan diri kita. Jangankan anak-anak kita loh, sing kelas-kelas kiai ini gitu, kelas-kelas ulama ini gitu, wong sing gede-gede ini gitu, wis tidak percaya mana mbek keramat, tidak percaya wis. Apa niku keramat itu? Apa niku? Ki ndak benar ini. Ini sudah meracuni akal, ini sudah enggak levelnya ini. Ini tahun 2000 tahu bukan berapa, ya Allah itu. Naudzubillah min dzalik. Suatu kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hambanya berkat keistiqomahannya. Keistiqomahan itu enggak bisa diraih, Bu-ibu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, enggak bisa. Istiqomah itu bertahun-tahun. Makanya sampai-sampai ada orang soleh itu yang istiqomah bangun malam. Istiqomah apa? Tangi bengi. Beliau mengatakan, kabattu qiyamal lail khamsa wa isrina sanatan fataladzattu ba'da khamsa wa isri sanatan. Saya, katanya orang soleh ini, saya bermujahadah bangun malam tangi bengi 25 tahun, baru merasakannya setelah 25 tahun. Lah kita ini sudah sholatnya jarang-jarang, subuh jam 10, ya kan, ono sing isai jam 10 isu, ya, kadang-kadang tidak sholat, ya. Makanya dari itu hingga terkikis kepercayaan kita dengan yang namanya apa? Keramat. Bagaimana kita akan mendapat keramat tadi, atau percaya tadi, atau keyakinan tadi? Setelah kita istiqomah. Contoh hal kecil ini, istiqomahnya antum dalam majelis ini, kuliah subuh niki, sampean hadir dalam majelis ini, kuliah subuh dalam majelisnya Gus Aladin ini. Lihat, kalau antum istiqomah, masih sing enom, sing tuwek ta, yang umurnya masih muda, yang tua, sampai istiqomah,
tonton mari ini keramati sampean kok metu. Lho apa Beb? Tonton mari ini. Keramat itu bukan sekedar muluk Bu, lutu. Ya, atau sekedar keramat itu cuma apa? Nyulap tisu jadi duit itu. Bim salah bim apa katrabra itu. Ya. Sampean ini dengan sampean hadir majelis ini membuahkan apa? Istiqomah sampean apa? Keramat sampean sholati makin apa? Istiqomah. Kok keramat gede nih kok? Berkatin apa? Berkati sampean sering hadir majelis. Itu keramat luar biasa. Keramat bukan bisa terbang tok, bukan. Ya, itu kadang-kadang bisa juga namanya sihir. Ya, kurang ajar mbek wong tuwae, ndak hadir majelis, sahibul kuplo, ya kan? Ya, peminum keras, doyan zina, sugi. Akeh pameten. Kata pameten. Kata pameten. Kata. Ah, monggo kata Allah Subhanahu wa taala sampean di apa niki bahasa Jawa napa? Dilem terus, ayo. Kita nggak sadar, kita terpesona dengan apa? Dengan harta yang kita miliki. Saya punya mobil bagus, saya nggak sholat, ya. Saya penzina, saya banyak harta, saya nggak sholat, saya lemari besi saya masih banyak. Penghasilan panen, masya Allah, yang biasanya panen ini setahun 2 kali, setahun 100 kali, seenak beras kata, gitu. Oh, duduk mari ini sampai entak, mari ini tentu sampai. Naudzubillah min. Makanya buahnya majelis ilmu ini adalah apa? Zikrul jannah, membuahkan diri kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, membuahkan diri kita semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iki modele wis dicilikno disinggung iki modele nggih. Ben cepet bubarin iki ya. Hah? Nah, model-model kayak konslet iki. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Kipas angin ket mau ndak saiki api entek ceramah saiki kayak kipas angin. Wah, iki ngece ta ya bagus. Ket mau ta lek kan apine kayak kipas angin iki. Lek saiki ya telat, tapi alhamdulillah lah daripada tidak ada ya. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis subuh nian niki ya membuahkan diri kita semakin kita istiqomah dalam ibadah, amin. Semakin kita istiqomah dalam sholat, amin. Semakin diri kita istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, amin. Semakin kita istiqomah menjauhi kemaksiatan, amin. Ingat ya, ingat pesan saya, kalau masih di dalam diri Anda digeluncur, diberikan harta, Anda dalam keadaan lalai, harta masih masih ada, ketahuilah itu bukan keramat, namanya istidraj. Sebentar lagi akan hancur Anda. Sebelum hancur, harta ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dirikan sholat, dekati ulama, dekati orang-orang soleh, insya Allah akan membuahkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Gus Aladin Ali Raja, waduh, Ali Raja makin awet muda, amin. Ya, diberkahi keluarganya, anak-anak muridnya yang belajar di sini. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo yang terakhir kita istighfar. Mau istighfar ibu-ibu? Mau bu istighfar bu? Ayo monggo, sarang-sarang kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal, sambil angkat tangannya, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, atas banyaknya maksiat yang kami lakukan ya Allah. Astaghfirullah Rabbal, ya Allah, ampuni kami jikalau kemarin-kemarin kami meninggalkan sholat,
Jikalau kami kemarin-kemarin meninggalkan sholat ya Allah, kami abaikan panggilan-Mu, kami abaikan sujud, kami abaikan rukuk, kami abaikan sholat, lebih kami prioritaskan dengan yang namanya panggilan dunia daripada panggilan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tidak ada zat yang mampu mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah. Astaghfirullah. Sambil angkat tangannya Bapak semuanya, ibu-ibu angkat tangan, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami memiliki anak ya Allah, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh. Jadikan anak-anak murid kami, anak-anak angkat kami yang ikut saat ini bersama kami ataupun mereka yang gak bisa ikut, jadikan mereka golongan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah, suatu saat di neraka anak kami memanggil kami. Kami takut ya Allah, suatu saat anak kami memanggil kami, saraya mereka mengatakan, duhai Allah, hentikan orang tuaku untuk masuk surga. Lantas Allah mengatakan, kenapa wahai anak? Ya Allah, tolong hentikan orang tua saya masuk surga, karena di dalam dunia, ketika di dunia, orang tua saya tidak pernah mendidik saya untuk sholat, tidak pernah mengajarkan saya untuk sholat, tidak pernah memberikan kepada saya ajaran yang baik, selalu sibuk dengan dunia. Maka begitu murkanya Allah saat itu pun menjerumuskan orang tua, begitupun anaknya dalam nerakanya. Ya Allah, kami tidak tahan dengan siksa neraka, kami tidak tahan dengan siksa neraka ya Allah. Rabbal minal astaghfirullah. Ya Allah, kami buka hari ini dengan kebaikan, kami buka hari ini dengan sholat subuh berjamaah, kami buka hari ini dengan majelis ilmu di tempat ini ya Allah. Jadikan waktu-waktu kami di hari ini baik, begitupun esok jadi waktu kami baik, begitupun lusa, begitupun 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang. Ya Allah, astaghfirullah. Minal khataya birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan seluruh dosa kita yang kita punya diampuni oleh Allah. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Katanya Rasulullah SAW, seorang yang bertaubat, baik laki-laki yang atau perempuan yang bertaubat, at-taib minadz-dzanbi, dari dosa yang dia punya, kama la dzanbalah, seperti dia tidak memiliki dosa, alias bersih, suci, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah pintu taubat kita yang awal, dan hari-hari yang kedepannya hingga kita menjadi
orang-orang yang diberikan anugerah, menjadi orang-orang minat taibin, orang-orang yang mendapat anugerah, yaitu orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang ajar, kurang adab, minta halal, minta ridho, khususnya kepada Gus Aladin, Ali, Akbar, Raja, ya. Mudah-mudahan minta maaf kalau seandainya ada salah kata. Mudah-mudahan Gus Aladin, ya, Ali Raja bisa silaturahmi juga, sampean juga bisa silaturahmi ke Surabaya kalau pas hari Senin. Ibu-ibu monggo hadir majelis kula niku, ya, Senin malam Selasa, ya, itu tidak ada liburnya, biarpun Ramadan jalan kita, ya, seperti itu. Monggo bisa hadir kalau pas di Surabaya. Kalaupun mau rombongan silakan, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada manfaatnya insyaallah, khususnya kepada saya pribadi, ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh luar biasa siraman rohani tausiah-tausiah saking beliau. Mudah-mudahan menjadikan penyejuk iman kita dan menambah iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh hadirin wal hadirat sedaya kemawon ingkang rawuh wonten majelis menika pun kondur rumiyin saking jamaah saking ibu-ibu badhe maringaken sekedhik ramah tamah. Monggo kanca-kanca bagian ramah tamah saged dipun didalaken ramah tamahipun sekalian istirahat saantawis. Kaula minangka khotim majelis kuliah subuh mamba ulikam wonten kesempatan enjang menika wonten kekirangan lan khilafipun nyuwun pangapunten lan insyaallah nanti akan kita jadwal mbuh duka wektale kita akan hadir jamaah kulsub napa niku Ahad pagi ngrawuhi rutinanipun Habib Idris di Surabaya insyaallah amin Allahumma. Mugi-mugi kepanggih datang mereka, nggih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.